Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tendri Almira. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan NIM PO 5120221044. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh kesehatan yang bisa menginspirasi kita semua dengan cara kerjanya sehingga kita bisa menerapkan apa yang beliau lakukan. Beliau adalah Rufaidah Al-Islamiyah, yaitu wanita pertama perawat sekaligus ahli bedah dalam Islam. Ia lahir di Yastrib yang kini disebut sebagai kota Madinah pada tahun 570 Masehi. Ia tumbuh besar pada masa Rasulullah SAW pada abad pertama Hijriah. Beliau anak dari seorang dokter bernama Sa'ad Al-Islami. Nah, sebelum Rufaidah menjadi ahli medis, wanita pertama di Islam, ia menjadi asisten ayahnya dan belajar keperawatan dari ayahnya. Rufaidah memiliki keahlian merawat karena melihat ayahnya merawat pasien. Ia juga diberi tanggung jawab ayahnya untuk melakukan penanganan pada pasien sendiri. Hal ini mengantisipasi jika ayahnya tidak ada atau dalam kondisi darurat. Keahlian Rufaidah menjadi terlatih mandiri cekatan dalam melakukan perawatan. Ayah Rufaidah juga mengenalkan praktik kesehatan bangsa lain seperti Persia, Romania, Syria, dan India. Melalui relasi perdagangan pengetahuan dunia medis bisa didapatkan. Abad ke-18, Rufaidah Al-Islamiyah sudah dikenal sebagai Florence Nightingale, sebagai sosok wanita yang peduli dengan dunia kesehatan. Rufaidah Al-Islamiyah sering mengadakan penyuluhan tentang kesehatan dan pencegahan penyakit. Ia juga sosok wanita dengan kepribadian luhur dan empati tinggi, serta memberikan pelayanan terbaik untuk pasien. Rufaidah terkenal di kalangan masyarakat pada saat itu karena dua hal. Yang pertama, kala itu ia dikenal sebagai pakar pengobatan dan ilmu bedah. Ia juga biasa mengkarantina orang-orang yang sakit dan terluka di medan pertempuran. Bahkan dalam perang Khandaq, ia mengusulkan diri kepada Rasulullah SAW untuk mengikuti andil dalam perang tersebut. Kedua, ketika masa damai, beliau mendirikan tenda kesehatan di depan Masjid Nabawi. Kemudian perhatiannya tidak terbatas di tenda kesehatan saja, dia juga mencoba mengatasi masalah sosial yang akan menyebabkan penyakit. Selain itu, membantu setiap muslim yang membutuhkan, memelihara yatim piatu dan mendidik mereka. Dalam sisi keperawatan kemanusiaan merupakan hal yang penting bagi Rufaidah Al-Islamiyah, sehingga perkembangan teknologi dan kemanusiaan harus seimbang. Pada masa pengabdiannya, Rufaidah Al-Islamiyah termasuk orang pertama yang memeluk agama Islam di Madinah. Pada saat itu para wanita kaum Ansor menyambut Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Bersama dengan wanita Ansar, Rufaidah Al-Islamiyah ikut andil berkontribusi untuk merawat orang-orang yang terluka. Rufaidah Al-Islamiyah senang hati membantu dan merawat orang yang sakit. Rufaidah Al-Islamiyah ikut dalam perang Badar sebagai perawat. Selain itu, ia juga ikut dalam beberapa peperangan lainnya seperti perang Uhud, Khandaq, dan Khaybar. Rufaidah Al-Islamiyah juga membentuk kelompok wanita sebagai perawat dan berinisiatif untuk melatihnya. Harapan Rufaidah Al-Islamiyah dengan kelompok wanita ini yakni sigap menolong prajurit yang terluka. Sebelumnya, Rufaidah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bergabung dalam garis belakang perang untuk mengobati para pejuang. Pada akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan, lalu ia melakukan tugasnya dengan baik dan mengobati Sa'ad bin Mu'ad di rumah sakit dalam tenda yang disiapkan sampai sembuh. Setelah pertarungan usai, Rufaidah bersama perempuan muslim lainnya melanjutkan kegiatan penyuluhan kesehatan dan mengabdi ke anak yatim piatu, cacat, dan miskin sampai akhir hayat. Beliau wafat pada tahun 632 Masehi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga
Apa yang telah saya sampaikan bisa menginspirasi kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.